lies about. I know what you. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita memasuki bab 10. Nah, di bab 10 ini kita akan belajar mengenai routing. Simak videonya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pengenalan routing, konsep klasifikasi routing. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang routing ini bekerja bagaimana. Nah, routing bekerja untuk menunjukkan rute tercepat agar sampai ke tujuan, atau dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination yang networknya berbeda. Nah, jika mengacu pada networking model seperti OSI models atau TCP/IP models, nah proses routing terjadi pada proses yang ketiga, yaitu network layer yang berkaitan dengan pengamatan IP. Nah, untuk mengimplementasikan kita butuh peralatan perantara, yaitu router, untuk menghubungkan jaringan yang berbeda network. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi routing dibagi menjadi dua, secara static routing dan dynamic routing. Nah, static routing sendiri adalah routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Nah, yang dynamic routing, dia adalah routing yang dilakukan dengan melakukan fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis akan mencari jalurnya sendiri. Yang kedua, pengenalan routing, routing table dan routing fog. Nah, di sini saya akan membahas mengenai routing table. Nah, routing table sendiri adalah routing table berisi informasi mengenai rute jaringan atau network tertentu dan berisi nilai prioritas metrik dari masing-masing rute. Nah, routing table terbentuk dari tiga teman-teman. Yang pertama, semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Yang kedua, semua rute untuk network yang directly connect ke router. Yang ketiga, konfigurasi tambahan atau static rute. Untuk rute flag sendiri adalah dia indikator yang digunakan dalam table routing untuk memberikan informasi tentang status dan jenis rute. Nah, di sini terdapat status rute, teman-teman, terdapat AS. AS itu di sini teman-teman bisa lihat, untuk A dia artinya aktif, untuk S adalah static. Jadi dia statusnya aktif static, teman-teman. Nah, di sini itu dia terdapat untuk rute flex, dia berada di rute list atau routes. Yang ketiga, routing static, pendahuluan static routing. Nah, untuk konsep sendiri dari static routing, dia diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Nah, misalkan kita memiliki sebuah perusahaan nih, dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Kita ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Nah, dalam hal ini routing dapat gunakan. Nah, untuk static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route perlu menambahkan parameter routing seperti DST address dan gateway-nya, teman-teman, secara manual ke dalam routing table. Jadi nantinya kita akan mengimplementasikan static routing di topologi. Yang keempat, routing static dua router pendahuluan. Oke teman-teman, di sini kita akan menyelesaikan studi kasus, yaitu static routing dua router, teman-teman. Di sini terdapat dua router dan dua PC. Kemudian untuk ISP-nya, kita di sini pakai yang type cloud NAT. Jadi nantinya kita akan mendapatkan IP yang depannya 10, bukan 192, teman-teman. Untuk name-nya kita default saja. Nah, di sini kita hubungkan MikroTik 2 ke MikroTik 1, kemudian ke ISP atau penyedia si internetnya. Selanjutnya di sini kita login ke MikroTik 1 menggunakan login admin. Passwordnya kita enter saja. Ini kita Ctrl C. Kemudian ini kita pancing saja, teman-teman, bisa di enter. Kita enter, kemudian kita cek untuk IP address-nya. Dan di sini kita mendapatkan IP DHCP 10.0.137.195, spare fit-nya 24.
untuk di Ether 1 teman-teman, karena kita memakai yang cold NAT, kita menggunakan IP yang depannya 10. Kita geser, kemudian di sini kita tambahkan untuk networknya teman-teman, kita klik edit. Nah, untuk labelnya kita ketikkan DHCP dan IP 10.0.137. Nah, teman-teman IP-nya berapa di sini? Kita X saja teman-teman, karena semua mikrotik tidak sama, dia akan beda-beda. Nah, selanjutnya teman-teman di sini bisa menempatkan IP di masing-masing network dan IP di masing-masing untuk mikrotiknya dan ethernetnya teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa klik kanan ya teman-teman, kemudian klik text seperti ini teman-teman. Contohnya klik kanan, kemudian kita pilih yang text. Nah, teman-teman di sini bisa menambahkan IP-nya. 5. Routing static 2 router web. Kali ini kita akan melakukan routing antara PC dengan VNet labnya. Teman-teman, di sini kita bisa masuk ke CMD dan kita run as administration. Sini kita ketikkan router add, kemudian IP 10.0.137.0 lebih mikrotiknya. Selanjutnya kita tambahkan untuk netmasknya, kita ketikkan mask, kemudian 255.255.255.0 dan kita masukkan IP VNet labnya teman-teman, yaitu di sini ya saya 192.168.172 teman-teman, 172.152. Kemudian kita enter dan pastikan outputnya oke teman-teman, jadi kita bisa login ke inbox-nya. Selanjutnya kita akan coba ping terlebih dahulu IP mikrotik 1, yaitu 192.168.1.1. Kita ping tanpa prefixnya teman, kalau ping gak usah pakai prefix. Kita masukkan ping 192.168.1 di 1.1. Nah, dia berhasil ping teman-teman. Jadi kita bisa login ke Winbox. Nah, selanjutnya sini kita tutup terlebih dahulu CMD-nya. Kemudian kita buka Winbox dan kita klik, kita run as. Kita masuk menggunakan IP DHCP mikrotik 1 teman-teman. Kita masukkan IP-nya yaitu 10.0.137.225 dan untuk loginnya menggunakan admin, kita connect. Nah, kita sudah masuk ke Winbox di router 1 atau mikrotik 1 teman-teman. Dan kita klik untuk bisa Roman teman-teman atau mikrotik. Kita mengaktifkan Roman ini agar bisa login si mikrotik yang kedua teman-teman. Kita akan mengaktifkan di router 1 dan router 2 ataupun mikrotik 1 atau mikrotik 2. Teman-teman bisa klik yang opsi tools, kemudian klik Roman, dia akan muncul opsi seperti ini. Untuk enable kita di checklist, kemudian kita apply, oke. Dan kita masuk. Nah, di sini kita bisa klik untuk mikrotik 1 ya. Kita login ke mikrotik 2. Selanjutnya di mikrotik 2 kita aktifkan Romannya, kita ketikkan tool, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita ketikkan lagi untuk login namanya, kita ketikkan Roman, enter, dan set enable sama dengan yes. Kita print. Nah, di sini outputnya sudah yes, berarti dia bisa atau dia sudah aktif fitur Romannya. Selanjutnya di sini kita bisa masuk ke Winbox mikrotik 1 dan kita klik System, kita klik Identity. Ini kita ganti untuk mikrotik 1 biar tidak ketukar teman-teman, tidak bingung. Kita klik IP dan dia sudah menemukan IP DHCP teman-teman, IP si mikrotik 1. Dan kita klik tanda plus dan kita lihat di sini teman-teman. Di sini kita akan melakukan addressing yang mengarah ke PC 1 dan router 2. Kita lakukan di mikrotik 1. Sini kita bisa klik tanda plus, kemudian kita masukkan
IP-nya teman-teman, kita masukkan IP 192.168.1.1, jangan lupa slash atau prefixnya. Dan untuk Ether 3 yaitu dia yang mengarah ke PC 1 dari Mikrotik 1. Kemudian kita klik apply, dia akan muncul networknya otomatis, dan kita klik OK. Kita klik OK teman-teman, dan kita tambahkan lagi IP-nya 10.10.10.10.1/24. Untuk Ethernya kita pilih yang Ether 2, yaitu dia untuk yang mengarah ke Mikrotik 2 dari Mikrotik 1. Kita klik apply, oke. Nah, di sini kita sudah membuat dua address-nya. Nah, di sini kita masuk ke Mikrotik 1 dan kita klik new inbox. Kita masuk menggunakan IP Mikrotik 1, kemudian kita klik yang connect ke Roman, teman-teman. Nah, kita tunggu. Dan dia akan muncul si MAC address-nya dari Mikrotik yang kedua. Dan kita klik aja, dan kita klik connect. Nah, kita sudah masuk di Mikrotik 2, teman-teman. Sini kita ganti untuk username-nya dulu, mulai di Mikrotik 2, agar tidak bingung antara Mikrotik 1 dan Mikrotik 2. Nah, di sini sudah berubah menjadi Mikrotik 2. Selanjutnya kita klik IP, kita klik address, kita tambahkan IP 10.10.10.2/24. Ternyata tersatu, klik apply, klik OK. Selanjutnya di sini kita klik tanda plus lagi, ke address-nya kita tambahkan IP-nya teman-teman, yaitu 192.168.2.1/24. Untuk interface-nya kita pilih yang Ether 2, klik OK. Nah, jadi tadi kita konfigurasi atau melakukan addressing IP router 2 yang mengarah ke router 1 dan IP yang mengarah ke PC 2 di Ether 1, teman-teman. Berhasil melakukan addressing di router 1 dan router 2 ataupun Mikrotik 1 dan Mikrotik 2. Selanjutnya kita akan melakukan static routing. Nah, caranya teman-teman bisa buka ke Winbox. Nah, kita ke Mikrotik 1 terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa klik IP, klik yang router. Sini kita klik tanda plus, teman-teman. Ketikkan IP 192.168.2.0, jangan lupa prefixnya. Dan di sini kita untuk gateway-nya masukkan yaitu 10.10.10.2. Dan kita klik apply, kita klik OK. Nah, di sini dia statusnya yaitu AS, aktif statik, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini tadi kita sudah melakukan network yang mengarah ke PC 2 karena dari router 1 dia menggunakan network dari PC 2 yang mengarah ke router 1. Nah, selanjutnya kita sudah masuk di Mikrotik 2, kita klik IP, kita klik root, kemudian kita klik tanda plus dan kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.0/24. Kemudian untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Dan kita klik apply, kita klik OK. Nah, di sini dia sudah mendapatkan status aktif statik, teman-teman. Nah, selanjutnya tadi itu kita sudah melakukan static routing yaitu network yang mengarah ke PC 1 karena dari router 2 ingin ke PC 1, teman-teman, harus melewati Ether 2. Selanjutnya di sini untuk Mikrotik 2 atau di router 2 inbox ini kita bisa klik yang new terminal, kemudian kita ketikkan di domain ini IP root print. Nah, dia sudah benar ya, teman, untuk IP rootnya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ping 192.168.1.1 yaitu IP di router 1. Kita bentar. Nah, di sini kita sudah berhasil ping. Jadi untuk konfigurasi di static routing pada Winbox router 1 dan 2 kita sudah berhasil. Selanjutnya di sini kita bisa coba
Kemudian di VPC teman-teman, apakah dia bisa ping? Nah, di sini kita nyalakan untuk VPC-nya, VPC 1 dan VPC 2-nya. Selanjutnya kita akan melakukan addressing di VPC 1 dan VPC 2. Kita masuk di VPC 1, kemudian kita melakukan addressing yaitu di VPC 1 IP 192.168.1.2/24, kemudian untuk networknya yaitu 192.168.1.1/24, dan di sini kita enter. Nah, kita tunggu. Nah, dia sudah berhasil. Nah, kemudian di sini kita bisa melakukan addressing juga di VPC 2 teman-teman. Untuk kita masuk ke VPC 2, di sini kita klik, kita ketikkan IP 192.168.2.2/24, kemudian kita masukkan networknya, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa melakukan addressing di VPC 1 dan VPC 2. Selanjutnya kita akan coba ping di VPC 2, ping 192.168.1.2 teman-teman. Dia ping VPC 1. Dia IP ini yang di ping yaitu IP VPC 1. Nah, dia berhasil teman-teman. Dan kita coba ping di VPC 1 menggunakan IP VPC 2, itu kebalikannya. Tekan 192.168.2.2. Nah, di sini sama-sama berhasil. Jadi kita sudah melakukan addressing di 2 PC, kemudian di mikrotiknya. Yang keenam, routing static routing 3 router pendahuluan. Oke teman-teman, kita akan berlanjut di topologi ini. Kita akan melakukan studi kasus yaitu static routing menggunakan 3 router. Nah, di sini terdapat 3 router yaitu mikrotik 1, mikrotik 2, dan mikrotik 3. Di sini saya sudah tambahkan untuk mikrotik 3-nya dan juga VPC 3-nya teman-teman. Kita sebutkan, teman-teman bisa lihat di video ini. Kemudian teman-teman bisa menempatkan IP-nya teman-teman. Di sini kita tempatkan IP-nya di masing-masing Ethernet, kemudian di VPC 3-nya. Nah, di sini untuk mikrotik Ether 1 dan Ether 3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk penempatan IP-nya. Goalsnya untuk studi kasus ini, IP network terdefinisi pada router atau routing table pada setiap routernya. Nah, di sini kita bisa masuk untuk di mikrotik 3-nya. Nah, kita sudah masuk di mikrotik 3. Kemudian di sini kita bisa login gunakan admin. Kita tunggu teman-teman, passwordnya kita enter saja. Nah, di sini kita akan mengaktifkan fitur Roman agar bisa login ke Winbox. Nah, caranya sama seperti di video sebelumnya, yaitu kita ketikkan tool, kemudian kita enter, kemudian Roman, kemudian set enable sama dengan yes. Nah, enter, kemudian kita print. Nah, pastikan di sini outputnya yes teman-teman. Jadi kalau dia enable-nya ini atau outputnya kita keluarnya yes, pasti dia bisa untuk login di Winbox-nya. Yang ketujuh, routing static routing 3 router lab. Dan di sini kita masuk ke tahapan static routing konfigurasi dengan 3 router teman-teman. Ini kita bisa masuk ke mikrotik 2 terlebih dahulu. Ini kita klik yang new Winbox dan kita masuk ke konektor Roman. Nah, di sini kita bisa klik yang mikrotik 3 dan klik connect. Nah, di sini kita ganti dulu teman-teman untuk host name-nya mikrotik 3 agar tidak bingung saat konfigurasi. Selanjutnya di sini kita masuk ke mikrotik 3-nya. Setelah itu, sini kita bisa klik IP, klik yang address, kita tambahkan IP-nya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat agar paham untuk menemukan IP-nya. Nah, di sini kita tambahkan IP
klik tanda plus, kita tambahkan IP yaitu 192.168.3.1/24. Nah, di sini untuk ethernya ether 2. Kemudian kita klik apply, klik OK. Nah, di sini untuk networknya dia otomatis akan muncul saat di apply. Kita klik OK. Kita klik tanda plus lagi. Kemudian untuk flashnya kita isi 110.20.20.2. Untuk ethernya di ether 1, apply OK. Nah, jadi itu kita melakukan addressing untuk router 2 ke router 3. Selanjutnya kita ke Winbox router 2 dan kita klik IP, klik address. Di sini kita tambahkan juga klik tanda plus, kemudian kita masukkan IP-nya teman-teman, 10.20.20.1/24. Dan untuk interface-nya ether 1, apply OK. Di sini kita bisa menambahkan lagi di router sebelumnya. Nah, tadi untuk di router 2 kita menambahkan network yang belum terdaftar di router 3. Nah, kita masuk ke MikroTik 3, kemudian kita klik menu IP dan klik yang routers. Nah, di sini kita sudah masuk, kemudian kita klik tanda plus, kita masukkan IP-nya 192.168.2.0, jangan lupa publiknya. Untuk gateway-nya 10.20.20.1. Kemudian di sini kita apply, kita OK. Nah, jadi untuk konfigurasi tadi dari router 3 ke networknya 192.168.2.0, berarti kita melewati interface yang terdekat teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk simulasinya di topologi. Jadi dari router 3, kita berada di router 3 ingin menuju ke networknya 192.168.2.0, yaitu networknya router 2 kan. Nah, berarti kita melewati interface yang terdekat dengan network router 2. Nah, di sini interface-nya yang ether 3 teman-teman. Nah, yang dekat dari itu yaitu ether 3 dengan IP 10.20.20.1. Nah, di sini kita masuk ke MikroTik 3 lagi. Nah, kita klik tanda plus, kita tambahkan IP-nya 10.10.10.0/24. Untuk gateway-nya yaitu 10.20.20.1 dan apply OK. Nah, jadi yang tadi itu dari router 3 ingin berkenalan ke network 10.10.10.0. Nah, berarti melewati interface yang terdekat dengan network tersebut, yaitu interface ether 3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi dari router 3. Nah, di sini dari router 3 ingin berkenalan dengan network 10.10. Nah, di sini network 10.10.10.0. Nah, router 3 ingin berkenalan di network ini. Jadi kita harus melewati interface yang terdekat dengan network tersebut, yaitu interface ether 3. Nah, yang ini 10.20.20.1 yang ada di router 2. Kita masih di router 3 dan kita klik tanda plus, kita masukkan IP-nya. Sorry teman-teman, di sini salah. Untuk yang depannya kita masuk ke gateway dulu. Nah, tadi yang untuk IP-nya saya salah ketik, teman-teman bisa menggunakannya 192 ya teman. Nanti kita benarkan. Kemudian di sini kita masuk ke MikroTik 1. Kita klik IP, kita klik routers, kita klik tanda plus, kita masukkan IP-nya 10.20.20.0/24. Untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Apply OK.
Kemudian di sini kita klik tanda plus lagi, kita tambahkan IP 192.168.3.0/4. Untuk gateway-nya 10.10.10.2. Play oke. Nah, di sini kita sudah menambahkan IP-nya di MikroTik 1. Kemudian di sini kita bisa masuk ke MikroTik 2, router 2. Klik IP, kemudian klik root, kemudian kita tambahkan, masukkan IP-nya teman-teman, 192.168.3.0/24. Untuk gateway-nya 10.20.20.2. Play oke. Dan di sini kita ke VNet lagi, kita aktifkan untuk VPC-nya, kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita bisa masuk ke VPC 3. Kita tambahkan IP-nya terlebih dahulu, yaitu show IP. Nah, di sini masih kosong. Kita tambahkan IP 192.168.3.2/24. Kemudian jangan lupa gateway-nya. Nah, kita tunggu. Nah, kita sudah berhasil. Kita show IP. Nah, di sini tidak kosong lagi, sudah terisi ya teman-teman untuk gateway dan IP-nya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa ping sesama PC. Kita coba ping IP 192.168.1.2. Nah, di sini kita berhasil ping dari VPC 3 ke VPC 1. Yang ke-8, routing static. Untuk static routing 4 router pendahuluan. Selanjutnya kita akan mengembangkan topologi ini ke kasus static routing dengan 4 router teman-teman. Ini kita klik add an object, kita tambah, dan kita klik nodes, kita tambahkan MikroTik teman-teman. Ini kita namanya MikroTik 4. Untuk optionnya kita hapus saja, kemudian kita klik save. Nah, di sini kita berhasil menambahkan router 4, kemudian kita klik tanda plus lagi, kita tambahkan untuk VPC 4-nya. Ini kita name-nya VPC 4, kemudian save. Selanjutnya di sini kita tata agar biar rapi teman-teman untuk IP-IP-nya. Kemudian di sini kita paskan untuk IP-IP-nya. Nah, kita sambungkan MikroTik 4 dengan MikroTik 3. Nah, di sini kita sambungkan untuk MikroTik 4-nya. Ini kita sambungkan dengan VPC 4. Nah, oke. Kemudian kita di sini bisa masuk ke MikroTik 4. Kita login terlebih dahulu. Kita login dengan admin. Passwordnya kita skip saja, enter saja, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kita aktifkan fitur Roman terlebih dahulu agar bisa masuk ke Winbox-nya. Nah, di sini kita tool Roman, kemudian set, kasih enable sama dengan yes, dengan enter, kita print. Nah, pastikan outputnya yes teman-teman. Kemudian sini kita klik kanan, kemudian klik yang teks. Kemudian di sini kita bisa tambahkan IP-IP-nya seperti yang sebelumnya teman-teman agar tidak bingung. Nah, teman-teman bisa lihat di videonya untuk cara menambahkan IP dan meletakkan IP pada posisinya. Tambahkan untuk IP-nya. Nah, kemudian kita pastikan di sini teman-teman. Nah, sudah pas. Dan kita tambahkan lagi untuk Ether 3 dan Ether 1-nya. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk menambahkan IP-IP-nya. Teman-teman bisa lihat untuk posisi-posisi IP-nya di video ini. Yang ke-9, routing static routing 4 router lab. Nah, di sini kita buka Winbox yang MikroTik 3, kemudian klik IP, kemudian klik yang address. Dan di sini kita klik tanda plus. Kemudian di sini kita masukkan addressnya, yaitu 10.30.30.1/24, interface-nya Ether 2, play oke. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk menambahkan IP-nya. Kemudian di sini kita bisa
ke mikrotik 4, Winbox router 4. Kemudian jika sudah masuk, di sini kita klik opsi IP, kemudian klik address. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, di sini masih kosong IP-nya. Dan tambahkan address-nya 192.168.4.2. Jangan lupa prefix-nya /24. Nah, untuk interface-nya Ether 1. Kemudian di sini untuk interface-nya teman-teman Ether 2 teman-teman. Kemudian apply. Oke. Dan kita tambahkan lagi 10.30.30.2/24 untuk interface-nya Ether 1. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkannya. Kemudian di sini kita masih tetap di mikrotik 4. Kita geser ke menu IP di roots-nya teman-teman. Selanjutnya di sini kita bisa klik untuk opsi yang IP. Kemudian klik yang routers dan kita klik data bus. Di sini kita tambahkan teman-teman IP-nya, yaitu 192.168.3.0/24. Untuk gateway-nya 10.30.30.1. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168. Untuk gateway-nya 10.30.30. Dan kita tambahkan lagi 92.168.11.0/24. Untuk gateway-nya sama teman-teman. Dan klik apply. Oke. Sini kita tambahkan lagi 10.10.10.0/24. Kemudian untuk gateway-nya sama 10.30. Dan kita tambahkan lagi teman-teman 10.20.20. Nah, sini apply. Sini kita masuk ke T3. Dan kita klik IP, klik routers, kemudian kita klik tanda plus dan tambahkan IP-nya 92. Untuk gateway-nya 10.30.31. Apply. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk menambahkannya. Kemudian di sini kita masuk ke mikrotik 2. Klik IP, klik yang routers, kemudian klik tanda plus. ST address-nya 10.30.30.0/24. Gateway-nya teman-teman bisa lihat. Dan klik tanda plus lagi, kita tambahkan IP-nya 192.168.4.0. Jangan lupa prefix-nya. Untuk gateway-nya kita isi 10.20.20.2. Kemudian kita masuk di mikrotik 1. Dan kita klik IP, klik routers, kita tambahkan juga 10.30.30.1/24. Untuk gateway-nya 10.10.10.2. Apply. Oke. Kita tambahkan lagi teman-teman IP-nya 92.168.4.0/2. Untuk gateway-nya 10.10.10.2. Apply. Oke. Ya, di sini kita sudah berhasil untuk menambahkannya di router 1. Yang ke-10, routing static untuk static routing with internet. Nah, di sini teman-teman bisa buka topologi. Jadi di sini untuk router 2, 3, 4 dan VPC 234 belum bisa akses internet teman-teman. Yang hanya bisa akses internet hanya router 1. Jadi ketika akses internet dapat menggunakan gateway yang ia punya. Caranya, sini teman-teman bisa buka untuk Winbox-nya, teman-teman login Winbox di mikrotik 2. Dan kemudian kita ke terminal. Selanjutnya, di sini kita bisa lakukan IP route at gateway 10.10.10.1 dan kita IP route print. Nah, di sini terdapat informasi atau outputnya informasi terkait IP route. Di sini untuk statusnya akses static dan ada yang static. Ini yang akses statik yang paling atas.
Yang 0 ini saya sudah membuat sebelumnya, dan yang satu ini yang baru saja saya buat. Jadi jika teman-teman sudah buat, tidak perlu membuatnya lagi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa buka di Winbox Mikrotik 3-nya. Kemudian teman-teman klik tanda plus. Nah, di sini untuk general DST address-nya teman-teman kosongkan. Kemudian untuk gateway-nya teman-teman bisa masukkan 10.20.20.1. Kemudian apply dan oke. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang paling atas saya sudah membuatnya. Jadi saya tidak membuatnya lagi. Kemudian di sini kita tambahkan juga di router 4-nya. Nah, kita sudah di router 4, kemudian kita klik API, kemudian klik yang root, dan sini klik tanda plus. Nah, untuk di Winbox router 4, di sini DST address-nya kita sama-sama dibiarkan saja seperti sebelumnya. Kemudian untuk gateway-nya teman-teman bisa tambahkan 10.30.30.1. Kemudian apply, oke. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nah, kemudian selanjutnya kita aktifkan fitur firewall NAT pada router 1. Teman-teman bisa buka di router 1 ya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah di Winbox router 1, Mikrotik 1. Kemudian kita klik fitur kita klik menu IP, kemudian klik firewall. Dan kita klik yang NAT, opsi NAT. Nah, di sini saya membuatnya. Nah, untuk cara membuat firewall NAT-nya, teman-teman bisa klik tanda yang plus. Kemudian untuk generalnya, teman-teman chain-nya src NAT. Kemudian untuk out interface-nya teman-teman yang ether 1. Untuk action-nya teman-teman mesh.red. Kemudian apply dan oke. Nah, di sini berhasil untuk membuat fitur firewall NAT-nya. Kemudian kita akan melakukan pengujian di Winbox atau di Mikrotik 1 juga bisa. Nah, caranya teman-teman ping 88. Nah, pastikan bisa. Kemudian di sini untuk berhasil ping Google, teman-teman harus menambahkan DNS-nya terlebih dahulu. Kita ke menu IP, teman-teman, untuk menambahkan DNS-nya. Nah, di sini masih kosong, dan kita tambahkan 8.8.8 apply oke. Nah, di sini kita coba ping google.com. Nah, sudah bisa, teman-teman. Yang ke-11, routing dynamic, konsep dynamic routing. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke konsep dynamic routing. Dan konsep dynamic routing adalah routing dinamis, merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Nah, untuk dynamic routing ada dua tipe. Yang pertama IGP, yang kedua EGP. Nah, IGP adalah Interior Gateway Protocol, digunakan pada intra-autonomous system routing. Hal ini diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contohnya seperti sekolah atau kampus, perusahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk EGP, dia adalah singkatan dari Exterior Gateway Protocol, digunakan pada inter-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau bisa digunakan dalam internet. Contohnya seperti ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, ataupun kampus ke ISP. Nah, di routing dinamik ini kita hanya membahas tentang OSPF. Nanti OSPF kita implementasikan di topologi yang sudah kita buat sebelumnya. Yang ke-12, routing dinamik, pengenalan OSPF. Nah, di sini kita masuk ke pembahasannya OSPF. OSPF singkatan dari Open Source Path First, adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Nah, OSPF ini support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Nah, rute yang dipilih sesuai kecepatan masing-masing. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep
hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Dan selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi OSPF, dan nantinya di topologi ini ketika kita mengonfigurasikan dynamic routing, maka informasi IP table akan terdaftar secara otomatis. Yang ke-13, routing dynamic OSPF prepare topology. Jadi kita buka pinetnya, kemudian kita buka si routernya 1, 2, 3, 4. Jadi kita login terlebih dahulu. Gunakan login admin, untuk passwordnya kita enter saja. Kemudian di sini kita ctrlc. Nah, di sini kita pancing-pancing saja teman-teman, agar bisa di enter. Nah, di sini tidak bisa di enter. Nah, kemudian karena saya ini menyalakan lagi, karena saya sempat mematikan semua PC ini, maka perlu melakukan routing antara PC dan simulator networknya. Nah, caranya kita bisa ketikkan di pencarian CMD. Nah, di sini kemudian kita klik Run as Administration. Kemudian kita ketikkan route add, kemudian IP-nya. Kita ketikkan dulu IP address. Nah, di sini kita memakai network 10.10.137.0 karena kita menggunakan POVNet, yang dimana nanti kita mendapatkan mendapatkan IP kelas A, yaitu 10. Di sini kita kembali lagi di CMT-nya, 10.0.137.0, dan netmasknya 255.255.255.0, dan IP pinetnya 192.168.172.152. Kita enter. Nah, pastikan outputnya oke, teman-teman, sudah berhasil. Kemudian kita loginkan IP ini ke Winbox. Kita buka Winbox. Nah, kita buka Winbox. IP-nya 150. Loginnya admin, kita konekkan. Nah, di sini kita sudah masuk di Winbox router 1, teman-teman, Mikrotik 1. Nah, kemudian kita aktifkan Raman, teman-teman, di semua Mikrotik ini agar bisa login Windows. Caranya, teman-teman, pancing aja di sini biar bisa di enter, dan kita aktifkan fitur Raman. Caranya tool, kemudian Raman, enter, kemudian set enable sama dengan yes. Sorry teman-teman, salah. Enable sama dengan yes, kemudian enter. Kita coba print. Nah, di sini outputnya yes. Jadi kita berhasil mengaktifkan fitur Raman. Kemudian di sini kita bisa masuk ke Winbox Mikrotik 1 dan New Winbox. Dan di sini kita menggunakan IP Mikrotik 1. Sama, kemudian kita klik yang connect to Raman. Kita tunggu. Nah, di sini terdapat Mikrotik 2, 3, dan 4. Kita klik yang Mikrotik 2 terlebih dahulu, dan kita konekkan. Nah, di sini kita sudah masuk di Mikrotik 2. Kemudian, teman-teman, klik yang IP dan routers. Nah, di sini untuk yang statusnya aktif statik, ini kita disable terlebih dahulu, teman-teman. Ini kita disable yang AS aktif statik, kita disable terlebih dahulu. Nah, di sini kita disable di semua Mikrotik, teman-teman. Yang Mikrotik 2 juga kita sama disable. Caranya juga sama. Nah, kita sudah siap untuk konfigurasi OSPF setelah kita mendisable
semua IP root. Yang 14, routing dynamic OSPF, test koneksi, dan radiant distribute router. Oke teman-teman, di sini kita bisa cek koneksi di MikroTik 4. Kita klik yang new terminal. Sini kita ctrlc, kita enter, kemudian kita coba ping gateway milik MikroTik 1, 10.10.10.1. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Nah, di sini terdapat permasalahan di klien. Kita lihat topologi. Ada permasalahan di klien yaitu VPC. VPC 2, 3, dan 4 belum bisa internetan, yang bisa hanya router 1. Karena dia langsung koneksi ke ISP. Bagaimana jika menggunakan dynamic routing dan sisi klien itu bisa internetan? Jadi kita bisa menggunakan redistribute dengan menambahkan default route pada setiap routernya, tetapi tidak efektif. Nah, kita sudah menggunakan topologi dynamic routing, jadi kita bisa gunakan redistribute default route yang ada pada OSPF. Nah, nantinya default route yang ada pada router akan terdaftar secara otomatis. Nah, kita sudah membahas bab 10. Nah, apabila ada konfigurasi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.